Shalom semuanya. Hari ini kita baca Kejadian 27 mulai ayat 1 sampai 23 kita baca. Ayat 1 kita baca, ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya, Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakangmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang ku perintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolah-olahkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikian Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya. "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah aku lakukan seperti yang bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan." Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakangnya. Ishak hendak memberkati dia. Sampai 23 kita baca. Di dalam kehidupan rohani dan melayani Tuhan, banyak orang tidak tahu tentang hati Tuhan, tetapi mengikuti pikiran diri dan melayani dengan cara dirinya sendiri. Satu ketika Tuhan Yesus datang di kolam Bethesda. Di situ ada banyak orang-orang yang sakit. Berkumpul di situ orang-orang
yang sakit lumpuh, buta, yang orang-orang timpang, mereka menunggu goncangan air di kolam itu. Karena kadang sewaktu-waktu turun malaikat di kolam itu dan menggoncangkan air itu, dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya akan sembuh apa saja yang penyakit dia punya. Waktu itu Yesus Kristus sendiri datang di sana di kolam Bethesda. Di situ banyak orang yang sakit, tetapi di antara mereka Tuhan tidak menemukan yang lain, tapi hanya melihat satu orang yang terpisah dari mereka, seorang yang sakit 38 tahun. Dan alasan Tuhan Yesus temukan orang sakit 38 tahun itu adalah sangat-sangat simple. Yang semua yang lain-lain mereka mengingini kepada goncangan air oleh malaikat dan mereka ingin mau masuk terlebih dahulu. Tetapi orang ini tidak bisa bergerak dirinya sendiri. Walaupun melihat goncangan air oleh malaikat, dia tidak sendiri tidak bisa masuk ke dalam air itu. Artinya, semua yang lain mempunyai jalan dan cara kecuali Yesus Kristus. Tetapi Tuhan memberikan anugerah dan menyembuhkan kepada orang-orang yang khusus, tidak mempunyai jalan, tidak mempunyai cara seperti orang sakit 38 tahun di situ. Lalu Tuhan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi pada saat kita membaca kitab suci, ada banyak cerita-cerita seperti begitu. Ada orang yang jatuh ke tangan penyamun-penyamun di Lukas pasal 10. Siapakah yang orang Samaria yang baik hati menyelamatkan adalah orang jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Pada saat dia terjatuh tangan penyamun, dia tidak sama sekali melakukan apa-apa untuk dirinya sendiri. Lalu dia terpukul dan pukul setengah mati dan tinggalkan di jalannya. Kalau meninggalkan dia di jalan, pada waktu menjadi malam, binatang-binatang turun kayak serigala, membunuhnya, makanya tidak sama sekali ada cara yang lain menyelamatkan diri. Ya kan? Jadi seperti begitu, siapa yang Yesus ingin mencari adalah seseorang yang tidak sama sekali mempunyai jalannya diri, tidak bisa melakukan sesuatu yang baik, yaitu orang sakit 38 tahun, orang jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Itulah orang-orang yang Tuhan Yesus mencarinya. Tuhan Yesus selalu memberi anugerah kepada orang seperti begitu. Jadi untuk kehidupan kita, untuk menerima anugerah Yesus Kristus, kita pun tidak sanggup untuk melakukan apa-apa. Tetapi banyak orang-orang Kristen saat ini, mereka berjalan melawan jalan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menjadi jalan kepada siapa yang tidak punya jalan. Tuhan Yesus menjadi cara kepada yang tidak punya cara. Kita sendiri tidak bisa menyelamatkan diri, jadi Tuhan memberi keselamatan. Inilah Yesus Kristus. Tapi melainkan banyak orang Kristen di saat ini, mereka bukan orang-orang yang tidak melakukan apa-apa seperti orang sakit 38 tahun atau jatuh ke tangan penyamun. Mereka bertobat, membaca kitab, berdoa, melakukan sesuatu yang baik, dan semua sudah menjadi orang-orang yang bisa melakukan sesuatu yang baik. Pada saat Yesus datang di kolam Bethesda, di sana banyak orang ada sakit, tapi Tuhan tidak sama sekali melihat mereka. Mereka sudah bersiap untuk masuk terdahulu, masuk di goncangan air. Artinya mereka bisa melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Tetapi orang sakit 38 tahun dikunjungi oleh Yesus adalah, walaupun dia melihat goncangan air, dia tidak sama sekali melakukan apa-apa. Dialah sendiri orang terjadi begitu. Dia yang tidak punya jalan, dia yang tidak punya caranya, dia yang sudah berbuat dosa, ia yang masih belum terima pengampunan dosa.
orang yang sungguh berputus asa dan Tuhan Yesus pergi kepadanya dan menjadi juru selamat kepadanya. Tetapi banyak saat ini gereja-gereja dan jemaat-jemaat sudah menjadi orang-orang yang baik. Saya sudah memulai memberi persembahan 10-10-an. Aku membaca kitab banyak, aku bagus berdoa, aku selalu menjaga ibadah minggu, aku hidup dengan baik dan iman. Semua orang-orang sedemikian, tetapi Tuhan tidak berminat kepada orang seperti itu. Tuhan bisa menjadi juru selamat kepada siapa adalah seseorang yang baik berdoa, Tuhan tidak berminat kepadanya. Orang yang membaca kitab banyak, tidak. Orang-orang yang melakukan baik, ditolak oleh Tuhan Yesus. Tetapi kepada yang terjatuh dalam dosa dan tidak mempunyai jalan yang lain, kepadanya lah Tuhan Yesus mengunjungi dia dan menyelamatkan mereka dari dosa dan kejahatan mereka. Jadi, kitab yang kita baca di Kejadian pasal ke-27, Ishak sudah mendapat 2 anak laki-laki. Yang sulung adalah Esau. Dia adalah orang-orang yang baik untuk memburu. Tetapi anaknya, Yakub, dia tidak bisa berburu, dia hanya tinggal di rumah, obrol sama ibunya saja. Jadi cerita dalam Kejadian 27 ini adalah, sebelum saya mau menjelaskan tentang cerita-cerita ini, apa yang mau sampaikan terlebih dahulu adalah banyak jemaat-jemaat di dalam kekristenan saat ini, mereka bagus membaca kitab, bagus berdoa, mereka berpuasa, persembahan dengan baik, dan berusaha melakukan baik-baik untuk diberkati. Kiranya mereka begitu, ya kan? Tetapi kitab yang kita baca, Kejadian pasal 27 ini, apa isi dalam cerita ini adalah sudah terbalik dari kegiatan kekristenan saat ini. Jadi satu ketika, Ishak, dia panggil Esau, anak sulungnya. Dan Esau adalah seorang yang terkenal untuk berburu. Dia bagus pakai senjata, panah, dan semuanya. Jadi, dan Kejadian 27 di dalam kitab ini, apa yang ini bermaksud dan bercerita kepada kita adalah Tuhan mau sampaikan hatinya. Jadi menulis Kejadian 27 ini, saudara, kita sering berpikir kalau kita berburu baik, melakukan baik, membantu orang yang lain, berdoa yang banyak, dan mempersembahkan banyak, kiranya orang-orang sedemikian akan dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita seperti begitu, ya kan? Jadi, semua standar yang kita mempunyai, menginjili baik, mempersembahkan baik, mentaati, dan semua segalanya, dan kita menghitung atas seseorang yang melakukan begitu adalah bagus untuk iman dan kehidupan rohani. Tetapi Tuhan berkata, tidak sama sekali, tidak. Ini maksud Tuhan. Jadi, Tuhan tulis Kejadian 27. Karena pada saat Tuhan menceritakan tentang Kejadian 27, ada yang berkata, aku berdoa baik sekali, aku bertobat banyak sekali, aku selalu mentaati dan melayani Tuhan, aku bagus mempersembahkan 10-10-an, aku berbuat baik, melakukan baik, aku membantu orang-orang yang miskin, aku membantu tetangga-tetangga. Kalau begitu, ya Tuhan tidak mau melihat dia dan menolak dia. Cerita Kejadian 27 maksudnya begitu. Dalam pandangan kita, memang seseorang yang seperti berburu baik dan melayani ayahnya baik dan memasak dengan baik-baik, sampaikan ayah dan menerima berkat olehnya. Ini kiranya kita begitu. Tetapi ternyata Esau ini
kelihatannya orang akan diberkati sesuai dengan kata ayah Ishak, tetapi Yakub dia sendiri tidak bisa berburu, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kiranya dia tidak akan terima berkat, tetapi mungkin kutuk saja. Jadi Ribka, ibu dari Yakub dan Esau, dia tidak membantu Esau yang melakukan baik kepada semuanya, tetapi kepada Yakub yang tidak bisa melakukan apa-apa, membantunya biar Yakub menerima berkat oleh ayahnya. Jadi saudara, sejak kecil saya terus mengikuti gereja. Pada saat kenapa saya terus berbuat dosa, tidak bisa mentaati kepada gereja dannya, saya kira ada sesuatu masalah. Aku kurang baik dengan apa-apa. Aku tidak baik membaca Alkitab. Aku tidak bisa berdoa. Aku tidak bisa mempersembahkan. Aku tidak bisa melayani. Jadi lalu aku berbuat dosa. Akhirnya saya tidak bisa terima berkat. Ini kita kira saya dulu. Tetapi pada saat kita membaca Kejadian pasal 27 ini, pikiran-pikiran yang kita mempunyai dan firman Tuhan dan hati Tuhan sudah jauh berbeda. Kalau kita mengetahui hal ini, pasti kita akan terheran sekali. Kalau kita berbuat sesuatu baik dan mentaati kepada Tuhan untuk diberkati, kenapa Yesus harus datang di bumi ini? Tujuan kedatangan Yesus Kristus di bumi ini adalah dia tidak datang untuk membantu kepada orang-orang yang baik kehidupan rohani, tetapi kepada yang tidak bisa, yang kalah, yang mempunyai dosa, yang kotor, yang najis, kepada mereka yang tidak berhasil, menolong mereka, membantu mereka biar mereka bisa masuk kerajaan surga. Tapi banyak orang saat ini mengikuti gereja. Masalah mereka adalah, saya sudah berhenti meminum alkohol. Kalau begitu Tuhan akan memberkati aku. Kalau saya mempersembahkan banyak, Tuhan akan memberkati aku. Kalau saya membantu orang-orang miskin, Tuhan akan memberkati aku. Kalau saya mentaati gereja, Tuhan akan memberkatiku. Jadi saya akan menerima iman. Semuanya tidak, sama sekali tidak. Kalau kita melihat cerita siapa diterima berkat di dalam kitab suci adalah seseorang perempuan tangkap dalam perzinahan. Apakah dia berbuat baik? Tidak mungkin. Tapi Nikodemus, dia yang hidup baik dan guru yang baik, tapi dia tidak terima berkat. Perempuan Samaria, orang sakit 38 tahun, orang buta sejak lahirnya, semua orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, orang yang kurang mampu, itulah dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan memberi berkat kepadanya. Tetapi kepada yang bisa melakukan sesuatu baik, selalu mentaati, seseorang yang berbuat, bisa melakukan hukum Taurat, semuanya telah dinyangkal oleh Tuhan. Walaupun kita membawa Alkitab dan membaca, tapi pemahaman mereka sudah berbeda dari maksud Tuhan. Awal mulanya juga saya membaca kitab di Kejadian pasal 27, saya pun tidak bisa mengerti. Kenapa Esau dia melakukan semuanya dengan jujur, tapi kenapa dia tidak terima berkat? Tapi Yakub ternyata apa? Dia berbohong, ya kan? Dia menipu ayahnya dengan kata akulah Esau. Dia tidak memburu. Semua terjadi oleh ibunya, hanya dia apa? Membawa kepada ayahnya saja. Dan di sini, apa yang Tuhan mau menyatakan kepada kita adalah karena Yakub, dia sendiri tidak bisa melakukan apa, tidak bisa berbuat baik, jadi tidak diberkati oleh perbuatan dirinya sendiri, tetapi hanya oleh pertolongan Yesus Kristus dan anugerah Yesus Kristus, dia menerima berkat. Kepada orang yang melakukan hukum Taurat, hidup baik, tidak berbuat dosa, orang-orang yang loyal dan mempersembahkan banyak, Tuhan tidak sama sekali datang untuk membantu orang-orang tersebut.
Tetapi kepada orang yang jatuh ke dalam dosa, berbuat perzinahan, sakeo, yang penjahat-penjahat di samping kayu salib, semua yang telah ditentukan dibinasakan, dan karena dosa, kepada mereka lah Yesus datang. Jadi seseorang melakukan baik dan mentaati kepada Tuhan dan berdoa banyak dan selalu melayani Tuhan, dengan ini orang berusaha diberkati. Tapi jangan melakukan itu. Di kitab suci tidak sama sekali ada orang sedemikian terima berkat. Seluruh Alkitab ini berkata kepada orang-orang yang tidak bisa melakukan baik dan orang berdosa sudah ditentukan terkutuk. Seperti Yakub, seperti Yakub terima anugerah Ribka ibunya. Seperti begitu Yesus Kristus datang untuk memberi anugerah kepada orang-orangnya, dan dialah yang menggenapkan segala pekerjaan untuk mereka yang pembuat kejahatan dan kurang mampu. Jadi percayalah kepada Tuhan, dan kepada orang yang menginginkan kepada Tuhan, Tuhan memberikan. Itulah hati yang Tuhan mencari kepada kita. Dulu saya melayani di desa namanya Kocang. Waktu itu pun Tuhan tetap kerja kepadaku. Satu ketika saya dapat kabar bahwa hari Senin minggu depan disuruh datang pusat misi kami di kota Daegu. Di kabar itu hari Jumat. Tapi saya sendiri tidak punya uang untuk perjalanan. Saya berdoa kepada Tuhan hari Jumat, Sabtu, dan sampai Minggu. Setelah selesai ibadah Minggu, saya memberi pengumuman kepada gereja, besok saya akan ke Daegu, tidak ada orang di gereja. Dan dalam hatiku, kalau saya memberi pengumuman ini, mungkin ada yang memberi sedikit uang kepadaku untuk perjalanan, tapi tidak sama sekali yang memberikan sedikit uang pun kepadaku. Jadi ini sudah menjadi pagi hari Senin, saya membawa tasku. Tetapi saya tidak sama sekali mempunyai uang. Jadi saya harus pergi ke Daegu, tapi saya tidak punya uang. Hanya saya datang di halte bus. Pada saat saya menuju ke halte bus, di pinggir jalan, di situ ada seorang saudara tinggal di pinggir jalan yang menanggung keuangan di gereja kami. Di SMP di kotanya, dan istrinya pimpin toko tulis di depan sekolah-sekolah. Jadi maksudnya di dalam rumahnya pasti ada uang. Jadi dalam perjalanan ke halte bus, saya harus melalui jalan di depan rumahnya. Dalam perjalanan, saya berpikir apakah saya bisa kunjung dia, apakah saya bisa terima uang di sana. Oh tidak, kamu yang percaya Tuhan, kenapa kamu mengandalkan kepada seseorang? Tidak boleh. Ya, bukan. Saya tidak mau mengandalkan kepada Tuhan. Ya, hal ini tidak boleh. Jadi, saya di dalam hatiku ada banyak suara ini dan yang lain tercampur. Tapi akhirnya, saya mempunyai hati. Akulah percaya Tuhan, tidak perlu mengandalkan kepada Tuhan. Akhir-akhirnya, saya berpikir, ya, ini tidak boleh saya masuk ke dalam rumahnya. Ini sudah bermaksud menyatakan aku minta uang kepadanya. Aku tidak boleh masuk ke rumahnya. Saya berpikir begitu. Lalu, pikir apa? Biasanya, sering saya berjalan di depan rumahnya dan tokonya. Dan saudara ini setelah dia cuci muka, lalu kadang buang air di jalan. Itulah kira-kira waktu yang begitu. Jadi kemungkinan saudara ini membasuh mukanya, akhirnya temukan saya. Oh, Bapak Pendeta. Oh iya benar. Anda berkata ke kota Daegu kan? Oke, silakan masuk, minum kopi dulu. Ya, seperti yang pikir-pikiran begitu, saya berada di dalam pikiranku. Oh, saya memutuskan, tidak boleh masuk situ.
itu akan mengandalkan kepada manusia, aku harus mengandalkan kepada Tuhan. Dalam pikiran-pikiran sedemikian itu, tiba-tiba saya melihat diri sendiri dari luar dari saya. Ini kelihatannya apa? Sedih sekali, malu sekali. Aku ini dalam perjalanan tapi tidak punya uang, tapi meminta uang kepada orang lain, ini kelihatannya sedih dan malu sekali. Akhirnya apa yang saya berpikir adalah, ya aku ini harus memberitakan Injil sepanjang kehidupanku. Aku tidak berusaha untuk cari uang. Tetapi apakah saya terus hidup seperti begitu? Apakah saya harus hidup untuk mengatakan kepada orang? Aku tidak mau begitu. Walaupun saya tidak ke Daegu, tapi aku tidak akan hidup seperti begitu. Lalu saya berdoa bagi Tuhan. Tuhan, aku tidak lagi mengingini kepada manusia, hanya mengandalkan kepadamu Tuhan. Jadi dengan sengaja saya tidak berjalan di depan rumahnya, tapi saya putar di sekelilingnya. Kalau Tuhan tidak izinkan, walaupun saya datang di rumahnya, tidak akan diberikan. Kalau Tuhan mau kasih, walaupun saya tidak kunjung di rumahnya, pasti Tuhan akan kasih. Lalu saya masuk ke dalam perjalanan yang terbaik. Lalu saya melihat bus sedang datang kepada kami dengan pelan-pelan untuk menaikkan penumpangnya. Saya harus naik bus itu. Apakah saya kasih suruh dia berhenti? Saya masih ragu-ragu apakah saya hentikan dia atau tidak. Tapi tiba-tiba busnya berhenti di depanku dan pintunya membuka. Kiranya ini masukkan. Jadi saya masuk di situ. Tapi ada yang seorang panggil kepadaku, Pak Pendeta, mari kemari. Ada seorang ibu yang saudara dari gereja kami. Dulu melayani di satu gereja di kota Daegu. Jadi saya duduk di sampingnya dan saya berkata kepadanya. Setelah bus berjalan, sudah keluar kota, sudah hampir masuk ke jalan tol, lalu yang terima uang dari bus membawa karcis dan datang kepada saya. Dan saya berkata kepada saudari, Ibu, saya tidak punya uang. Katanya, iya saya sudah tahu. Dengan ini dia membayar untuk karcisku. Jadi dengan itu saya bisa sampai di kota Daegu. Dan tiba-tiba saudari itu berkata, kampung halaman dia adalah agak mendalam dari tempat saya tinggal. Itulah ibunya masih hidup di desa pendalaman. Sekeluarga sudah meninggal dunia, hanya ibunya sendiri tinggal di dalam desa. Kemungkinan 2-3 kali orang ulang tahun orang ibu sama beberapa hari raya akan kunjung di desanya. Karena ibu ini tinggal di kota, jadi dia bisa hasilkan beberapa uang. Tetapi kalau dia datang di desa, memang di desa waktu itu zaman yang lalu susah sekali cari uang kan. Jadi setiap saat dia datang di desa, dia selalu memberikan semua uang kecuali biaya transportasi memberikan kepada ibunya. Tetapi tiba-tiba hari ini dia mau pulang ke kota dan dia menunggu bus di datangnya. Biasanya dia memberi semua uang yang dia punya kepada ibu, tetapi hari ini sembunyikan terus. Jadi ibunya menantikan bahwa akan diberi uang tapi tidak dikasih, jadi hanya melihat saja. Lalu busnya sudah berangkat. Dalam hatinya dia berpikir, kenapa saya tidak kasih uang kepada ibuku? Kenapa saya menjadi orang begitu? Kenapa saya tidak kasih? Akhirnya, pada saat bus itu datang di tempat tinggal daerah saya, lalu melihat bahwa saya ambil tas dan pergi menuju ke bus ini.
Dan dalam satu pandangan dia mengetahui, iya, Papa Pendeta Pak ini akan pergi ke kota Dago. Iya, Tuhan mau kasih uang ini kepada Pendeta Pak ini. Jadi dia suruh kepada sopir, hentikan bus atas yang masuk. Jadi saudari ini hentikan bus dan suruh saya masuk. Jadi kami datang di kota Daegu dan dia undang saya ke rumahnya. Katanya, ya, kerjamu susah di desa itu kan, dalam pelayanan kan. Jadi lalu dia mempersiapkan makan siang, jadi memberikan kepadaku. Jadi katanya tunggu sebentar di sini. Dan dia pergi, lalu kemungkinan dia pinjam uang dari tetangga. Lalu kasih semakin banyak uang di dalam sakuku. Ya, kerjamu baik sekali, baik. Jadi selamat jalan, katanya dia begitu. Jadi malam hari itu saya tiba di pusat misi kami dan sebelum tidur saya berdoa, berlutut dan berdoa. Lalu saya dapat berfikir apa yang terjadi pagi hari ini dengan jelas sekali. Kalau saya masuk ke dalam rumahnya saudara yang pegang keuangan gereja kami, mungkin saya tidak bisa naik bus itu. Tuhan telah siapkan saudari dan melaluinya telah siapkan uang untuk transportasi. Tetapi kalau saya datang di rumahnya, saudari yang pegang uang, kalau dia berkata, iya Pak Pendeta, selamat jalan di kota Daegu, apa yang saya harus melakukan? Ya, saya berpikir di dalam hatiku, kalau saya berkata kepadanya, saudara, saya minta maaf, aku tidak punya uang transportasi. Setelah saya pulang dari kota Daegu, saya akan gantinya. Bisakah engkau pinjam sedikit uang transportasi? Saya berpikir dalam hatiku. Tapi tiba-tiba saudari berkata, oh, aduh, Pak Pendeta minta maaf, uang sudah habis di dalam rumahku. Kalau dia berkata begitu, apa yang terjadi? Saya tidak bisa dipaksakan dapat uang kan? Jadi, kalau saya masuk ke rumahnya, saya tidak akan terima apa yang Tuhan siapkan kepadaku untuk transportasi. Jadi, mulai saat itu, saya memutuskan bahwa saya pasti akan mengandalkan kepada Tuhan, tidak akan meminta kepada manusia. Mulai saat itu, sampai sekarang ini, saya selalu mengandalkan kepada Tuhan dan hidup sampai sekarang. Saya tidak sama sekali berkata kepada orang yang lain, saya merasa susah, tolong membantu aku, tolong memberi uang, atau pinjam uang kepadaku. Tidak sama sekali berkata begitu. Dan sungguh saya dapat melihat Tuhan tetap membantu kepada aku. Ini bukan apa-apa. Jadi untuk kita percaya kepada Tuhan adalah kita yang berusaha, berdoa baik, melayani baik. Jadi kalau kita tersisi kejahatan ke neraka, tersisi ke Tuhan, jadi masuk ke neraka atau Tuhan, itu akan terjadi begitu. Tetapi siapa yang masuk ke kerajaan surga adalah seseorang yang sudah berbuat dosa. Tetapi kalau dia yang sudah tidak sama sekali mempunyai cara dan jalan yang lain, hanya tertinggal mempunyai Yesus Kristus sajalah, itulah saatnya Yesus Kristus bisa bekerja. Jadi untuk pengampunan dosa ini pun seharusnya terjadi oleh Yesus Kristus sendiri. Tetapi banyak orang di dalam kekristenan, kehidupan rohani sudah terbalik. Aku sendiri bertaati, aku berdoa banyak, aku mempersembahkan banyak dengan perbuatan diri, dengan baik-baik untuk masuk kerajaan surga. Tetapi semuanya pasti tidak akan terjadi. Kepada Yesus Kristus berbuat untuk kepada yang tidak bisa melakukan apa-apa. Ini apa maksudnya Kejadian pasal 27. Esau sudah baik sekali untuk pemburuan dan sudah bagus untuk masak. Jadi kalau disuruh oleh ayahnya, burulah dan masak, mengolahkannya. Kalau dia bisa
terima berkat kiranya dia itu. Tetapi Yakub dia sendiri tidak sama sekali mempunyai apa-apa untuk diberkati. Jadi Esau dia berusaha diri sendiri dan membawa senjata, panah, dan memburu seekor binatang. Kalau di padang memburu binatang itu berat sekali kan? Kalau binatang-binatang yang besar berat sekali. Kalau satu kali dikena panah tidak langsung mati, dia akan kabur, lalu kejar-kejar terus, akan naik gunung, turun naik gunung, beberapa yang lain akan membunuh akhirnya, lalu membawa itu ke rumahnya. Waduh, itu berat sekali. Kalau iya kan? Dan dengan membawa binatang itu dan pulang ke rumahnya itu pun jauh dan capek sekali. Jadi seseorang, Esau, dia berpikir apa? Kalau dia berusaha, berburu dan memasak dan kasih kepada ayah akan diberkati. Kiranya begitu. Tetapi akhir-akhirnya apa yang terjadi adalah Esau yang berusaha tidak akan terima berkat. Tetapi siapakah dapat berkat adalah Yakub. Apa yang Yakub melakukan? Dia tidak melakukan apa-apa sebenarnya. Semua yang dibuat oleh Ribkah, ibunya. Yakub sendiri tidak rakyat untuk menerima berkat dari ayahnya, tetapi untuk pengusahaan oleh Ribkah. Dengan itu Yakub terima berkat. Ribkah sudah mempersiapkan semuanya. Dengan ini apa yang Tuhan mau sampaikan, mengajar kepada kita adalah bukan kita berusaha dengan manusiawi, pengusahaan diri sendiri untuk diberkati. Bukan kita berdoa keras dan mengaku menerima pengampunan dosa. Bukan, tidak sama sekali tidak. Jadi apa yang saya sampaikan sesi kedua adalah mengenai Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ini berkata, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Apa artinya pekerjaanmu? Kita berbuat sesuatu yang baik, mentaati, dan berdoa, membantu yang lain. Ini semuanya termasuk pekerjaan diri kita sendiri. Untuk Tuhan memberikan berkat terbesar kepada kita, Tuhan tidak sama sekali memberikan kepada pekerjaan yang baik, tetapi kepada yang tidak bisa melakukan apa-apa, sudah ditentukan dibinasakan. Sudah ditentukan dikutuk kepada orang-orang yang berdosa. Tuhan telah mati untuk mereka. Kepada orang kita yang tidak punya jalan dan cara, Tuhan menggenapkan semua segalanya. Jadi, walaupun kita tidak bisa melakukan apa-apa seperti Yakub, tetapi Ribkah, ibunya, mengasihi Yakub dan mempersiapkan semuanya untuk dia diberkati. Jadi kita sendiri sebenarnya harus terkutuk dan dibinasakan, seharusnya jatuh ke neraka untuk selama-lamanya. Tetapi bukan masuk kerajaan surga karena perbuatan kita adalah baik, tetapi karena Yesus adalah yang mengampuni semua dosa dan kejahatan kita. Jadi itulah kita dapat berkata kasih karunia. Efesus 2 ayat ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Inilah hadiah Tuhan, pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dengan doa baik-baik dan membaca kitab banyak, atau bernyanyi pujian yang baik, melakukan hukum Taurat, mempersembahkan banyak, dengan itu masuk kerajaan surga? Tidak, sama sekali tidak. Jadi Kejadian pasal 27, ada seseorang yang berusaha sesungguhnya, yaitu Esau. Dia terima kutuk.
Tetapi Yakub yang tidak melakukan apa-apa, dialah yang terima berkat. Memang walaupun Yakub tidak melakukan apa-apa, tetapi dia percaya kepada Ribka ibunya. Ada perkataan Ribka sama Yakubnya kan. Jadi Ribka berkata, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan, olahlah bagiku makanan yang enak supaya aku makan dan aku memberkati kepadamu. Jadi setelah Esau pergi ke padang untuk berburu, lalu suruh kepada Yakub, kamu membawa kambing-kambing. Dan lalu Yakub membawa 2 ekor kambing, lalu aku akan mengolahkan makanan yang enak untuk ayahmu. Kamu membawa itu kepada ayahmu untuk diberkati. Jadi Yakub berkata, apa? Ya, tetapi Esau kakakku adalah seorang berbulu badannya, sedang aku ini adalah licin. Mungkin ayahku akan meraba aku. Maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Ini kata Yakub kepada ibunya. Waktu itu ibunya Ribka berkata, kata Ribka, akulah yang menanggungkan kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu. Dengan ini, Yakub dapat menyangkal semua pikiran diri dan mengikuti apa perkataan dari ibunya dan membawa kambing-kambing. Lalu ibunya memasak dengan baik-baik. Lalu, apa yang ibu melakukan adalah memelukkan pada kedua tangan dan lehernya untuk kulit anak kambing, biar Yakub terasa berburu seperti Esau, ya kan, dari kedua tangan sama lehernya. Lalu kenakan pakaian Esau kepadanya dan suruh dia membawa makanan kepada. Lalu Yakub berkata kepada ayah, aku sudah melakukan seperti yang bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku, agar bapa memberkati aku. Jadi Ishak terdengar suaranya agak berbeda dari Esau, terdengar seperti Yakub. Jadi siapakah engkau? Ya bapa, ini akulah Esau anak sulungmu. Ayo kamu coba datang kepadaku, aku akan meraba kamu. Apakah kamu sungguh Yakub atau Esau? Jadi Yakub terasa gugup, takut kan? Tetapi pada saat Ishak meraba dia di lehernya dan tangannya sudah ada bulu seperti Esau anak sulungnya. Ya, lalu dia berkata, kalau suara Yakub, tetapi kalau tangan, ya memang tangannya Esau. Dengan ini, Ishak memakan makanannya pasti enak sekali karena ibunya pasti mengetahui apa yang terasa terbaik kepada ayahnya, ya kan? Dengan itu, Ishak akhir-akhirnya memberkati kepada Yakub. Jadi ini bagaimana Yakub diterima berkat. Jadi Yakub terima berkat tidak karena dia mempunyai sesuatu yang baik untuk diberkati, tetapi ibunya telah mengganti melakukan semua segalanya untuk Yakub terima berkat. Awalnya saya membaca ini saya tidak bisa memahaminya. Ya, Esau yang mentaati dan berusaha dia terkutuk, tetapi Yakub yang berbohong ini diberkati. Awalnya saya tidak bisa mengerti, tetapi Tuhan tidak akan memberkati sesuai dengan standar kita yang baik atau jahat. Tetapi walaupun kita adalah berdosa dan kejahatan, tetapi Tuhan Yesus mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita oleh darahnya. Jadi bukan kita diselamatkan oleh pengusahaan kita, perbuatan sesuatu yang terbaik. Tapi seseorang meminta, aku berbuat baik, jadi Tuhan tolong memberkati aku. Aku mentaati kepadamu, jadi tolong memberkati kepadaku. Tuhan tidak sama sekali meminta ini. Karena Tuhan
mengasihi kita. Jadi Tuhan mau memberikan anugerah kepada kita. Anugerah artinya memberikan tanpa pembayaran. Kalau kita berbuat sesuatu baik, kita menerima sesuatu yang hasilnya ini tidak menjadi karunia, tapi menjadi upah. Tuhan tidak mau memberikan kepada kita sesuatu secara upah, tapi secara kasih karunia. Ya kan? Tuhan ingin sekali memberikan dengan gratis dan anugerah. Tuhan tidak sama sekali memberikan berkat kepada seseorang yang menganggap diri baik dan berbuat baik, tetapi kepada yang terkutuk, kepada orang yang berbuat dosa. Seseorang yang berbuat dosa seperti orang berbuat dosa, berbuat perzinahan, orang penjahat di samping kayu salib, orang sakit 38 tahun, seperti yang mereka tidak sama sekali mempunyai persyaratan apa-apa untuk diberkati, tetapi mereka lah yang menerima anugerah yang diberikan oleh kasih karunia dengan cuma-cuma. Tetapi kepada yang melakukan sesuatu yang baik dengan perbuatan diri, mereka akan menerima sesuatu seperti upah. Jadi mereka tidak akan menerima berkat sesungguhnya. Sampai saya berusia 19 tahun, saya berusaha mentaati, berbuat baik, berdoa sesungguhnya. Dengan itu saya ingin diberkati dan mau masuk kerajaan surga. Tetapi permasalahan adalah aku tidak bagus untuk kepadanya, selalu menambah dosa dan kejahatan. Satu ketika saya melihat di dalam kitab suci, Tuhan tidak akan memberi berkat karena saya berbuat baik, hanya oleh kasih karunia. Satu ketika saya pergi ke Amerika, ada acara di Amerika, jadi saya harus ke Amerika. Seorang saudaraku di dalam gereja mengikuti saya. Dia kerja di perusahaan penerbangan. Katanya dia ingin mengikut saya, mau datang ke Amerika. Oke, baik, silakan. Mari kita berangkat bersama-sama. Jadi kami bareng pergi beberapa penatua samanya. Dan di bandara dia kasih lihat tiket pesawat. Waktu itu saya membeli duduk di ekonomi. Dan katanya dia, aku beli tiket yang first class. Oke, itu bagus sekali. Dan dia pergi ke yang first class, saya duduk di economy class. Setelah terbang, saudara datang kepadaku dan berkata, Pak Pendeta, kamu boleh ke first class. Oh tidak, kamu yang beli yang first class. Aku baik di ekonomi, nggak apa-apa. Tapi saudara berkata, ya Pak Pendeta, kenapa? Apakah saya beli first class untuk diriku sendiri? Aku mau kasih duduk ini yang kepadamu, jadi saya beli ini. Tolong ke sana. Ya, ini urusanmu sendiri. Aku masih oke di kelas 3 ini, nggak apa-apa. Akhirnya, dia merasa susah. Lalu penatua di sampingku, ya Pak Pendeta, silakan ke situ, silakan ke situ. Lalu saya pura-pura tidak suka dan datang ke first class. Jadi, saudara itu membeli tiket first class dan ganti tiket dengan saya, dan dia duduk di economy class dan suruh saya duduk di first class. Jadi, walaupun saya membeli tiket yang ke ekonomi, tapi naik di first class. Saudara ini beli tiket first class, tapi duduk di economy class. Untuk saya itu kan, seperti Yesus Kristus melakukan untuk kita. Tuhan memberikan tiket ke kerajaan surga, memberi kita, lalu menerima tiket kita ke neraka. Dengan ini dia mati di atas kayu salib. Jadi bukan kita melakukan sesuatu untuk diberkati oleh Yesus Kristus, tetapi hanya terima oleh kasih karunia dengan gratis, cuma-cuma. Dengan itu Tuhan menyelamatkan kita. Jadi seperti cerita di Kejadian 27 ini, kehidupan rohani sudah terbalik.
kepada orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, seperti orang sakit 30 tahun, orang yang buta sejak lahirnya, orang yang berbuat perzinahan. Kepada yang tidak mempunyai jalan, Tuhan menjadi jalan kepadanya. Dan kepada yang bisa melakukan dirinya sendiri baik, Tuhan tidak membantu dia. Jadi bukan kita yang melakukan sesuatu untuk masuk kerajaan surga, tetapi Tuhan selalu memberikan berkat hanya oleh kasih karunia. Tuhan tidak sama sekali memberikan seperti upah kita. Jadi biar kita menerima berkat dan kebenaran Tuhan, walaupun kita sudah berbuat dosa dan kejahatan, tetapi menyelamatkan kita oleh kasih karunia Yesus Kristus. Tetapi sampai sekarang kita berpikir kita berusaha untuk menerima sesuatu yang baik. Jadi Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi maksudnya, dengan kita berbuat sesuatu baik dan pengusahaan kita berbuat baik dan melakukan sesuatu untuk masuk kerajaan surga, tidak sama sekali tidak. Tetapi kasih karunia artinya memberikan sesuatu dengan gratis, lalu tanpa pembayaran. Dengan kasih karunia Tuhan izinkan kita masuk kerajaan surga. Jadi kenapa Yesus mati di atas kayu salib adalah penggantian kita mati karena dosa kita. Jadi itu sama dengan kematian kita diri sendiri. Jadi di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah menerima semua hukuman dosa karena kita. Jadi bukan kita melakukan apa-apa, tidak pengusahaan kita, tidak hasil usaha kita, tetapi dengan gratis oleh kasih karunia. Walaupun kita melakukan apa-apa, tapi terima berkat. Jadi itulah dapat berkata kasih karunia. Sesungguhnya anugerah Tuhan. Jadi seseorang yang kurang tahu berkata kita berusaha sesuatu baik untuk diberkati. Kita semua berbuat dosa penuh dengan kejahatan. Tetapi kenapa, bagaimana kita masuk kerajaan surga? Seperti tiket pesawat diganti. Tuhan Yesus adalah sesungguhnya masuk kerajaan surga, tetapi dengan pengusahaan Yesus kita masuk kerajaan surga ganti Yesus, dan semua dosa dan kejahatan kita Tuhan Yesus mati di atas kayu salib ganti kita, dan Dia menanggungkan semua dosa dan kejahatan kita. Betapa indahnya hal ini. Jadi untuk masuk kerajaan surga tidak akan masuk oleh pengusahaan kita. Jadi, melalui Kejadian pasal 27, Tuhan mengajar kepada kita bahwa Esau yang berusaha sesungguhnya tetapi terkutuk. Tapi Yakub yang tidak melakukan apa-apa, dialah yang diberkati. Itulah yang Tuhan mau menyatakan kepada kita. Jadi, kematian Yesus di atas kayu salib, itulah mengganti kematian kita karena dosa kita. Jadi, tidak lagi Tuhan Yesus mati, tapi mengaku bahwa itu sama dengan kematian kita. Oleh karena itu, Tuhan memberikan anugerah yang terbesar dan kasih karunia kepada kita. Dalam memimpin seminar Alkitab ini, mari kita membuang semua pikiran-pikiran yang kita punya. Apa yang kita tahu, membuang aja. Bukan pengusahaan dan hasil usaha kita, tetapi oleh karena persembahan tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib, Dia telah menanggungkan semua dosa dan kejahatan, kutuk kita, dan semua persyaratan kita masuk kerajaan surga telah digenapkan oleh Yesus Kristus. Yesus telah mengampuni dosa kita seperti salju. Tuhan telah menyucikan kita, menguduskan kita. Tinggal kita percaya hal itu. Ambil iman ini, bahwa pekerjaan Yesus menjadi pekerjaan kita, dan kutuk kita ganti kepada Yesus Kristus. Semua kutuk tanggungkan kepada kita sudah berakhir. Kebinasan telah berakhir. Jadi, tidak lagi kita masuk kerajaan surga oleh pengusahaan kita. Karena Tuhan Yesuslah yang sudah menanggung semua dosa kita.
Jadi kita masuk ke dalam surga oleh karena kasih karunia Yesus. Percayalah, oleh karena Yesus kita masuk ke dalam surga. Itulah yang kita harus melakukan. Terima kasih Tuhan untuk mengampuni dosaku. Engkau telah menghapus dosaku. Ini hal-hal yang indah dan hebat. Seminar Alkitab kali ini akan mengakhiri dengan sesi ini. Dan ada yang mau ingin mendengar ulang, kami sudah mengupload semua rekaman seminar di YouTube sama yang lain. Dan ada yang ingin dengar ulang, silakan. Pasti akan diberkati kepadamu. Dan terima kasih telah masuk hadir sampai sesi ke-8 ini. Dan banyak pengusaha dari misionaris di seluruh dunia telah tersambung dengan televisi dan radio. Mereka sudah memutuskan siarkan seminar ini ke negara-negaranya. Jadi sudah mencapai 2 miliar orang dari seluruh dunia ikut dan dengar seminar Alkitab kali ini. Ini bukan hasil usaha kami, tetapi semuanya anugerah Tuhan. Mari kita menerima anugerah olehnya dan menikmati berkat olehnya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kudus di surgawi, kami adalah hanya berbuat dosa dan kejahatan. Tapi Engkau mengutus anakmu Yesus menanggungkan semua dosa kami satu kali untuk selamanya. Dengan sesi ini kami mengakhiri seminar kali ini. Terima kasih untuk memberkati semua segalanya. Tolong memenuhi kami dengan Roh Kudus, biar kami mempersatukan hati denganmu, biar kami terus diberkati. Kami semua menerima keselamatan Tuhan dan ingin mengembalikan kemuliaan kepadamu. Seperti Engkau memberkati kepada Yakub yang tidak melakukan apa-apa, seperti begitu Engkau memberkati kepada kami semua. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semua.